Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai bab 6 yaitu topik tambahan dalam integral. Oke, kita akan masuk ke subbab yang pertama yaitu adalah integral parsial. Oke, kita review dulu mengenai teknik integrasi. Ya, ingat kembali sifat-sifat berikut ini ya. Kalau kita punya 0, kita integralkan yaitu hasilnya adalah konstanta ya. Kalau kita punya 1, diintegralkan hasilnya X plus C. Kemudian di sini ada fungsi pangkat X pangkat N, di mana N-nya tidak sama dengan negatif 1. Maka antiturunannya seperti itu ya. Oke. Lalu kalau kita punya E pangkat X, kita cari antiturunannya, yaitu adalah dirinya sendiri ditambahkan dengan konstanta. Oke, kemudian juga kita punya hal-hal berikut ini ya. Di sini untuk nomor 5 ini kasus X pangkat N di mana N-nya adalah negatif 1 ya. Maka antiturunannya adalah ln mutlak X ditambahkan dengan konstanta ya. Nah, kemudian misalkan di sini kita punya F besar X adalah antiturunan dari F kecil X ya. Maka di sini kalau kita punya K dikalikan dengan F kecil X ya, kemudian diintegralkan, dicari antiturunannya, maka sama saja dengan antiturunan dari F kecil yaitu F besar baru dikalikan dengan K. Jadi dengan kata lain di sini K-nya bisa keluar dari integral ya. Nah, begitu juga kalau misalkan begini kita punya antiturunan dari G kecil adalah G besar. Kalau kita jumlahkan fungsi F dengan fungsi G, atau mungkin bisa juga dikurangkan ya, maka ketika kita jumlahkan atau kita kurangkan, baru kita integralkan, itu sama saja dengan kita integralkan masing-masing, baru dijumlahkan atau dikurangkan ya. Ini adalah sifat-sifat untuk ini ya, integral. Nah, kemudian selain itu kita juga punya aturan turunan yang aturan perkalian untuk turunan ya. Kalau kita misalkan punya dua buah fungsi U dan V, di mana U dan V ini adalah fungsi dengan variabel X gitu ya. Kita kalikan U dan V, kemudian turunannya akan seperti apa? Ya. Nah, di sini kita punya ini ya. Kalau turunan dari UV yaitu adalah U aksen V tambah V aksen U, seperti itu kan ya. Nah, U aksen ini ya kita bisa tuliskan dengan DU dx, dan V aksen juga kita tuliskan dV dx. Jadi kita punya hal seperti itu ya. DU dx kali V ditambah U dV dx gitu. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx sehingga kita punya yang seperti itu ya. Oke, dx-nya jadi menghilang dari kedua ruas. Nah, ini kemudian V-nya kita tukar dengan DU posisinya sehingga kita punya DUV sama dengan VDU tambah UDV ya. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas ya. DUV diintegralkan hasilnya menjadi UV. Kemudian yang ruas kanan jadi integral VDU ditambah integral UDV ya. Nah, kemudian kita pindah ruaskan untuk yang integral VDU-nya ke kiri. Jadi kita punya yang seperti itu sekarang ya. Ruas kirinya menjadi UV dikurangi integral VDU, dan ruas kanannya menjadi integral UDV. Oke, kemudian kita tukar posisi ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita punya integral UDV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, inilah rumus dari integral parsial ya. Oke, berikutnya kita akan lihat praktiknya seperti apa menghitung integral dengan menggunakan integral parsial. Ya. Oke, contohnya ini kita punya integral ln x dx ya. Tentukan integral ln x dx. Selama ini kita tidak tahu antiturunan dari ln x ini apa gitu ya. Oke, lihat kembali rumus dari integral parsial ya, seperti ini. Nah, soalnya adalah integral ln x dx. Jadi kita harus
menyamakan bentuk integral ln x dx dengan integral u dv. Berarti dari ln x dx ini kita pilih mana yang u, mana yang dv, gitu ya. Nah, kita akan pilih di sini misalkan u-nya ln x, kemudian dv-nya adalah dx. Ya. Jadi di sini kalau kita punya u-nya sama dengan ln x, maka du-nya adalah turunan dari ln x dikalikan dx ya. Jadi du sama dengan 1/x dx. Kemudian untuk mendapatkan v, kita integralkan dv. Jadi kita punya v sama dengan x ya. Kemudian kita cocokkan, kita masukkan ke dalam rumus integral parsial ya, yang seperti yang di atas itu. Nah, jadinya seperti ini integral u dv. Integral u dv ini adalah si soalnya ya. Kemudian itu akan sama dengan u kali v, di mana u-nya di sini adalah ln x, v-nya x gitu ya. Dikurangi integral v du. V-nya adalah x, du-nya adalah 1/x dx ya. Kemudian kita rapikan, kita sederhanakan, kita taruh x-nya di depan ln x ya supaya rapi. Kemudian itu x dikalikan 1/x jadi 1. Jadi kita punya integral 1 dx. Ya, jadi kita hitung integral 1 dx yaitu x plus c gitu ya. Sehingga kita punya hasil yang diperoleh adalah integral ln x dx adalah x ln x dikurangi x plus c ya. Oke. Kita akan ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini kita punya integral x pangkat x dx. Kita akan selesaikan dengan menggunakan integral parsial. Lihat kembali rumusnya ya. Jadi kita harus memilih u dan memilih dv dari soal ya. Misalkan kita pilih u-nya adalah pangkat x dan dv-nya adalah x dx ya. Dari situ kita dapatkan du-nya adalah pangkat x dx, maaf ya. Karena turunan dari turunan dari pangkat x adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan v, kita integralkan dv. Ya, integral x dx yaitu adalah setengah x kuadrat. Jadi v-nya adalah setengah x kuadrat ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita punya integral x pangkat x dx itu adalah integral u dv ya. Itu akan sama dengan u kali v, u-nya pangkat x, v-nya adalah setengah x kuadrat, kemudian dikurangi dengan integral v du. V-nya setengah x kuadrat, du-nya pangkat x dx. Ya, kita rapikan di situ bentuknya ya. Kemudian si setengahnya bisa keluar dari integral. Oke, kemudian di sini berarti kita harus menghitung integral x kuadrat pangkat x dx ya. Ternyata integralnya menjadi lebih rumit gitu. Yang tadi awalnya x ya, x pangkat 1 dikalikan pangkat x. Sekarang kita malah harus menghitung x kuadrat pangkat x dx gitu ya, integral dari itu. Ini menjadi lebih rumit. Ya. Nah, bagaimana? Apakah kita menyerah begitu saja begitu ya? Nah, bagaimana kalau kita ganti pemilihan u dan dv-nya? Tadi kita pilih u-nya pangkat x, dv-nya x dx gitu. Bagaimana kalau kita ganti pemilihan u dan dv ya? Oke, kita lihat bagaimana apa yang akan terjadi kalau kita ganti ya. Oke, itu rumusnya saya cantumkan ya. Nah, sekarang kita ganti. Kita misalkan u-nya x, kemudian dv-nya pangkat x dx. Dari situ, kita punya du sama dengan dx. Dan dv-nya akan adalah pangkat x dx kan ya. Untuk mendapatkan v, kita integralkan dv. Jadi dapat pangkat x ya. Oke, kita kembalikan ke rumus ya. Nah, di sini uv-nya berarti x kali pangkat x dikurangi integral v du, v-nya pangkat x, du-nya dx. Nah, sekarang kita menemui bentuk pangkat x dx ya, integral pangkat x dx.
ini bisa kita hitung dengan mudah. Kita bisa mendapatkan hasilnya, yaitu E pangkat X ya. Ya, jangan lupa plus C. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan jawabannya ya. Nah, berarti di sini tadi kita sempat salah menentukan U dan dV-nya ya. Jadi kita harus memilih U dan dV yang tepat gitu. Jadi kalau suatu saat kalian pilih U kemudian pilih dV, nanti dihitung integral parsialnya ternyata bentuknya menjadi lebih rumit, mungkin bisa saja kalian salah memilih U dan dV. Ya. Nah, lalu bagaimana, apakah ada tips untuk memilih U dan dV? Ya. Nah, di sini kita tentukan U dan dV kan ya, untuk mendapatkan DU dan V. Nah, untuk memilih U, pilihlah U yang kalau diturunkan jadi lebih sederhana bentuknya. Ya, kasus yang tadi kita memilih ini ya, E pangkat X tadi kan ya, diturunkan tidak menjadi lebih sederhana gitu ya. Oke, jadi untuk memilih U, pilihlah U yang kalau diturunkan hasilnya menjadi lebih sederhana. Kemudian untuk memilih dV juga ya, karena dV ini kita akan mendapatkan V dari dV, jadi pilihlah dV yang bisa diintegralkan. Karena kita harus mengintegralkan dV supaya mendapatkan V. Kira-kira tipsnya seperti itu ya. Oke. Nah, kita ke contoh yang ketiga. Tadi waktu kita mengerjakan contoh kedua, waktu kita salah pilih U dan dV, sempat muncul bentuk seperti ini. Dan kita tidak bisa menyelesaikannya ya. Nah, oke, kita akan coba selesaikan. Ini ya, integral X kuadrat E pangkat X ya. Kita pilih U-nya X kuadrat, kemudian dV-nya E pangkat X dx ya. Di sini kita pilih U-nya X kuadrat, maka kita akan mendapatkan DU sama dengan 2X dx. Lihat di sini ya, ketika kita pilih U-nya X kuadrat, turunannya kan jadi lebih sederhana, yaitu 2X ya. Oke. Nah, kemudian untuk V-nya kita dapatkan E pangkat X ya. Oke, kita masukkan ke rumus. Jadi U kali V yaitu X kuadrat dikali E pangkat X dikurangi integral V du. Di mana V-nya E pangkat X, kemudian du-nya 2X dx. Kemudian kita rapikan bentuknya ya. Nah, di situ 2-nya boleh keluar dari integral. Nah, dari contoh 2 kita memperoleh itu ya. Nah, di sini kita karena menemui bentuk integral X E pangkat X dx. Itu sudah kita kerjakan di contoh 2. Jadi kita gunakan hasil di contoh 2 untuk menghitung integral ini ya. Oke. Kita sudah dapatkan di situ dari contoh kedua, sehingga kita akan punya hasil seperti ini ya. Kita ganti integral X E pangkat X dx-nya dengan X E pangkat X min E pangkat X plus C. Itu dikalikan dengan min 2 ya. Oke, nah di situ jadinya min 2X E pangkat X gitu. Kemudian min dengan min jadi plus 2 E pangkat X. Nah, kemudian min 2 kali C. Nah, min 2 ini kan konstanta. C juga konstanta. Konstan dikali konstan, hasilnya konstan. Ya, jadi ya daripada kita menuliskan min 2C, ya sudah kita tuliskan saja C gitu ya. Karena di sini C-nya bisa apa saja. Jadi konstan kali konstan, hasilnya konstan, kita cukup tuliskan saja C ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang keempat. Nah, di sini ada yang beda ya dari contoh keempat ini. Kita lihat di situ ya. Ini berbeda dengan contoh 1, 2, dan 3. Sebelumnya, integralnya berupa integral tak tentu. Tidak ada batasnya ya. Nah, sekarang ada batas bawah dan batas atas. Lalu bagaimana kalau integralnya berupa integral tentu seperti ini? Ya. Sama saja. Oke. Di sini tinggal kita tambahkan saja batasnya ya. Jadi kita punya integral UdV dari A sampai B. Kemudian UV
Nah, di sini hati-hati, banyak yang ini ya, kelupaan atau melakukan sedikit kesalahan. UV-nya ini juga dimasukkan batasnya ya. UV tidak perlu diintegralkan, tapi masukkan batasnya ya. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Oke. Kemudian dikurangi integral dari A sampai B VDU ya. Jadi sama saja, hanya di sini ditambahkan batasnya ya. Oke, dihitung batasnya. Oke, kita lihat, kita pilih U-nya ln X ya. Nah, di sini kita pilih U-nya ln X. Ln X ini jangan kita pilih sebagai DV ya. Karena nanti ketika kita pilih DV-nya adalah ln X, untuk mendapatkan V kita akan harus mengintegralkan ln X berarti ya. Nanti kan hasilnya jadi lebih rumit. Integral ln X kan bentuknya lebih rumit ya. Jadi kalau muncul ln X jangan dipilih jadi DV. Ln X ini pilihlah jadi U ya. U-nya ln X berarti DV-nya adalah X dx ya. Dari situ kita dapat DU-nya adalah 1 per X dx. Kemudian V-nya setengah X kuadrat. Kita masukkan ke rumus ya. Nah, jangan lupa masukkan batasnya. Oke. Di situ U-nya adalah ln X dikalikan dengan V setengah X kuadrat. Masukkan batasnya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya. Di situ setengah X kuadrat dikalikan setengah X jadi lebih sederhana. Jadi tinggal X ya, setengahnya keluar dari integral. Kemudian ya masukkan batasnya ya, integralkan, masukkan batasnya. Oke. Nah, jangan lupa ln 1 itu 0 ya, sehingga kita dapat hasil akhirnya setelah dihitung dapat 2 ln 2 dikurangi 3/4. Jadi kalau integralnya berupa integral tentu, kita gunakan integral parsial, maka hasilnya berupa bilangan ya. Oke. Nah, ini soal latihan, silahkan dicoba ya. Oke, silahkan dicoba masing-masing. Oke, kita bab 6.1 sudah selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.